Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa nashhadu an la ilaha illallah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sabi'allah. Ayuhal musyahiduna lil kiram, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Marilah kita awali dan mengucapkan basmalah sebagai pembuka untuk menuju kepada keberkahan. Kita lanjutkan dengan memuji, mengucapkan hamdalah agar kita senantiasa menuju kebahagiaan, mendapatkan keridhaan Allah dari Yang Maha Rahman. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidul Mursalin wadil akhlaqil adim, Nabi wa habibana kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmain. Hadratu kiram, para pengurus Masjid Raya Al-Jabar yang dihormati dan insya Allah Allah muliakan, imam besar, muazzin, dan para jamaah yang pada kesempatan ini mendapatkan anugerah keberkahan karena kita bisa bersama-sama di Masjid Al-Jabar. Walaupun hanya 15 menit, insya Allah hadratu kiram, para jamaah semua yang hadir kesempatan ini, kita akan mendapatkan keberkahan. Selain kita bisa menjalin jalinan silaturahim, kita juga mendapatkan keilmuan, sehingga mudah-mudahan oleh Allah semuanya dimudahkan sehingga kita kelak bisa bersama-sama bagaimana merasakan nikmatnya Jannatul Na'im. Hadratu kiram, pemirsa yang budiman, tadi imam besar kita melantunkan doa, yang doa itu diabadikan juga di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 201. Bahkan Rasulullah SAW, para muhadisin menyebutkan, Rasul itu paling sering mendoakan dengan doa yang tadi, salah satunya di penghujung doa imam besar kita. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatu wa qina adzabannar. Doanya yakin, kita sudah pada hafal, sudah diwiridkan, bahkan sudah memahami begitu besar. Namun pada kesempatan ini saya secara pribadi, mari kita renungkan kembali, mari kita hayati kembali, apakah kita sudah menuju sesuai dengan harapan doa ini. Karena doa ini sering disebut juga doa sapu jagat. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, anugerahkanlah kepada kami hasanah, kebaikan, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat, wa qina adzabannar, dan kami berlindung dari siksa neraka. Hadirin rahimakumullah, jelas tadi disebutkan bahwa doa ini adalah doa yang begitu luar biasa dan begitu hebat. Mengapa? Para mufassirin, baik dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Muyassar, atau tafsir-tafsir yang lain, bahwa doa ini adalah doa yang paling hebat karena ada di Quran, ada di hadis, dan oleh Rasulullah dibacakan secara istiqomah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Saya sampaikan dulu, para ulama mufassir dan para guru-guru kita sepakat bahwa yang akan mendapatkan hasanah di akhirat itu adalah orang yang mendapatkan anugerah bisa masuk ke surga. Mengapa demikian? Karena di surga kita akan ketemu dengan orang-orang yang baik-baik, bertemu dengan Rasulullah, dan insya Allah kita akan dipertemukan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu hasanah di akhirat. Jadi diucapkannya gampang. Tetapi sebelum ke akhirat, kita ini kan ada di dunia. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah hasanah di dunia ini? Apakah kita yang hadir bersama ini termasuk khatib yang sedang menyampaikan juga termasuk hasanah? Hadirin rahimakumullah,
Tadi di dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa doa ini adalah doa yang betul-betul meliputi semua hal. Permintaan kita agar mendapatkan rumah tinggal, akan mendapatkan rezeki, istri yang soleh, dan hal-hal yang lainnya ada di sini. Kalau kita simpulkan dari doa tadi, kalau kita bertanya apakah saya termasuk hasanah di dunia, khatib ingin menyampaikan biar mudah dipahami, salah satu ciri indikatornya kita termasuk hasanah di dunia ini bila kita mencapai 5B. Ma muradu bi 5B itu, apa yang dimaksud dengan 5B itu? Ini juga kita sudah paham. Namun mari kita renungi kembali, mari kita hayati kembali. Jangan-jangan kita sedikit bergeser. Sementara di bulan Muharram ini kita mestinya hijrah dari yang kurang baik jadi yang baik, dari tadi yang malas dan bersyukur, terima kasih. Kita bisa hadir di Al-Jabar ini, mudah-mudahan salah satunya bisa berubah dari yang kurang baik kepada yang baik. Dari 5B ini, yang pertama, kita termasuk hasanah kalau kita beriman. Beriman terhujam dalam hati yang paling dalam, diucapkan dalam bentuk lisan dan diaplikasikan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Beriman. Kemudian yang kedua, B yang kedua adalah berilmu. Indikatornya apakah kita ini imannya sudah meningkat? Al-imanu yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman itu kan naik tinggi, kadang-kadang iman itu berkurang. Salah satunya yang bisa menaikkan iman kita agar iman ini tinggi, berilmu. Kita ini harus memiliki ilmu. Al-ilmu nurun. Karena itu adalah cahaya yang bisa membuatkan kita menuju pada ridho Allah. Ilmu keimanan, ilmu tauhid kita pelajari karena fardu ain. Ilmu fuqaha, ilmu fikih. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Kemudian yang ketiga, beriman, berilmu, beramal saleh. Di dalam surat Luqman yang kita sering baca, Allah menyampaikan lagi agar kita betul-betul yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Innal ladzina, menurut para santri dalam ilmu balaghah, ketika ada harap taukid, ini menunjukkan kalam khobar muakkad. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihati, pakai ada kata wa. Dalam bahasa Arab sering diartikan dan. Kalau dalam tafsir ada yang menyebutkan wawu tafsiriyah. Kalau dalam ilmu nahu ini maknanya mutlaqul lil jam'i, pasti harus ada. Harus bersatu, tidak bisa sepotong-sepotong. Jadi pertama kita ini harus beriman, wa amilis solihati, kemudian kita ini beramal soleh. Lahum jannatun na'im, firman Allah. Mereka yang beriman, iman yang sesungguhnya, wal amilis solihati, kemudian beramal soleh. Lahum, maka bagi mereka itu jannatun na'im, diberi anugerah nikmat surga. Inna wa'dallahi haqqo wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Hadirinmakumullah, kita yakin Allah itu janjinya benar. Mestinya kalau kita sudah sepenuh hati mengaku janji Allah itu benar, mestinya dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau yakin janji Allah itu benar, bahwa setiap yang melakukan kebaikan, kalau kita berangkat ke Al-Jabar ini selain bersilaturahim, mampu juga walaupun sebentar untuk bersama-sama merenungkan yang disampaikan oleh para penceramah. Kalau yakin begitu, mengapa kita tidak menyempatkan diri? Kalau kita yakin bahwa setiap orang yang memuliakan orang tua itu, para sufi bersepakat bahwa kemuliaan seorang anak itu akan berbanding lurus dengan bagaimana anak itu memuliakan orang tua. Apakah kita sudah sering mendoakannya, sudah sering berperilaku yang baik? Ulangi lagi, ciri hasanah, ciri mendapatkan baik di dunia itu 5B. Pertama beriman, kedua berilmu, ketiga beramal soleh. Beramal soleh ini meliputi 3 hal. Amal soleh fil qalbi, di dalam hati. Istilah dalam hati, niat-niat yang baik. Kalau ada sedikit saja niat yang tidak baik, diubah, hijrah ke niat yang baik. Kedua, amal soleh itu amal soleh bil lisan.
Dengan ucapan, dengan perkataan, Rasul mengingatkan kul khairun awliyasmut. Hati-hati, kul katakanlah khairun kebaikan. Kalau kita bisa berkata-kata dengan baik, katakan. Hati-hati, kalau belum bisa berkata dengan baik, kalau bisa berkata dengan bermanfaat, kalau bisa berkata yang menyejukkan, kalau menenangkan rasa, hati-hati. Kalau mengaku muslim, kalau mengaku awliyasmut, lebih baik diam. Dalam mutiara kata kita juga sering mendengar as-sukutu majiyah. Dalam diam itu ternyata ada keistimewaan. Paling tidak kalau bicara mungkin bisa tersayat hati orang lain. Kalau diam tidak akan berpengaruh. Beriman, berilmu, beramal soleh. Jadi qalbunya amal soleh, hatinya selalu baik. Kemudian lisannya berzikir, membaca Quran, tilawah, berdoa. Kemudian amal soleh yang berikutnya adalah amal soleh bil fi'li. Dengan perilaku, dengan perbuatan, dengan hal. Bersodakoh, berinfak. Kemudian 4B. Saya ulangi lagi. Dari 5B itu beriman, berilmu, beramal soleh. Kemudian yang keempat harus berikhlas. Ikhlas. Betul-betul karena Allah. Hati-hati, para ulama sufi mengatakan kalau kita masih terpengaruh dengan orang, kalau ada orang yang menghina kita, kita masih merasa tersakiti. Kalau ada orang yang tidak menganggap kita dihormati, masih ada rasa yang tidak enak di hati. Hati-hati, jangan-jangan kita ini sudah tidak ikhlas. Sejuta orang menghina kita, sejuta orang menyanjung kita, orang yang ikhlas vertikal kepada Allah. Karena masuk surga itu bukan karena orang lain. Maksud surga itu adalah karena Allah. Jadi berikhlas ini sangat penting sekali. Kemudian berikutnya hadirin rahimakumullah, ini juga sangat penting. Yaitu beristiqomah. Kontinuitas, terus menerus. Sehingga Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, amal apa atau perilaku apa yang paling hebat, Rasulullah mengatakan, amantu sumastaqim. Aku beriman sumastaqim, kemudian beristiqomah. Inilah barangkali hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan doa tadi yang kita juga sering ucapkan, mudah-mudahan kita hayati, kita renungkan, sehingga betul-betul kita mendapatkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat tadi, kalau kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya mendapatkan surga Jannatul Naim. Tetapi indikatornya karena kita ada di dunia, perhatikan 5B tadi. Apakah keimanan kita ini sudah terus meningkat menuju keridhaan Allah? Kemudian berilmu, apakah ilmu kita ini sudah dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan para ulama ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita bisa betul-betul ilmu ini bersanad sampai kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, beriman, berilmu, beramal soleh. Perhatikan amal soleh kita. Kemudian yang keempat adalah kita harus berikhlas hanya karena Allah lah. Semata-mata kalau ada orang yang menyanjung, serahkan. Alhamdulillah bahwa segala puji itu kepada Allah. Kalau tidak ada yang memuji, tidak apa-apa. Karena kita sejatinya tidak butuh pujian Allah. Maaf, sejatinya kita tidak butuh pujian manusia. Kita hanya butuh dengan Allah. Kemudian yang terakhir adalah B yang terakhir, beristiqomah. Inilah yang perlu kita sering berdoa kepada Allah. Allahumma sabit qalbi ala dinika. Bisa saja kita menangis tengah malam, bersujud kepada Allah, tetapi hanya sehari, 2 hari, 3 hari. Sementara yang dianjurkan dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah adalah istiqomah. Sehingga pantas di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah mengatakan, jangan mengharapkan kemuliaan kalau ibadah kita belum istiqomah. Oleh karena itulah di penghujung ini khatib mengingatkan penceramah sendiri umumnya hadirin Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa hasanah di dunia dan akhirat dan bisa beristiqomah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.